Hilda, seorang gadis sederhana dari desa kecil di Purwokerto, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Berbekal tekad dan mimpi untuk keluar dari jerat kemiskinan, ia memutuskan merantau ke Timur Tengah. Di tanah asing yang panas dan gersang, ia bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Tak disangka, takdir mempertemukannya dengan Khalid, seorang pemilik pabrik kaya raya yang bukan hanya memberi pekerjaan, tetapi juga membuka jalan hidup yang penuh kejutan. Cinta, kemewahan, dan budaya yang berbeda mengubah jalan hidup Hilda. Namun, ketika ia diminta untuk menikah dan akhirnya hidup dengan 4 pria Arab dalam satu ikatan yang rumit dan tidak biasa, Hilda dipaksa untuk menghadapi konflik batin, budaya, dan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan hidup barunya, ia belajar arti cinta, pengorbanan, dan ketulusan. Ini adalah kisah tentang keberanian, mengikuti jalan hidup yang tak biasa, dan menemukan jati diri di tengah badai kejutan. Nama aku Hilda. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Purwokerto, di antara hamparan sawah dan suara jangkrik yang tak pernah absen tiap malam. Kalau ditanya tentang hidupku, jawabannya sederhana. Nggak kaya, tapi nggak juga sampai kelaparan. Tapi kalau bicara soal mimpi, nah, itu lain cerita. Bapakku seorang petani. Tangannya kasar, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya selalu hangat. Ibuku jualan sayur keliling kampung, naik sepeda ontel. Dari kecil aku diajarin buat nggak manja. Bangun pagi bantuin nyabit rumput, pulang sekolah bantuin ibu nimbangin cabai buat dijual besok pagi. Kadang aku iri sama teman-teman yang bisa ke warnet tiap sore, sementara aku cuman bisa duduk di depan rumah sambil ngelamun, nonton langit berubah warna. Tapi, aku bukan tipe yang cuman bisa ngeluh. Aku pengen hidupku berubah. Lulus SMA, aku sempet kerja di warung bakso milik Pakde di kota. Gajinya kecil, tapi cukup buat bantu orang tua. Tapi lama-lama, aku ngerasa jalanku mentok. Nggak mungkin masa depan aku cuma sampai di dapur warung, ngaduk kuah dan nyapu lantai. Suatu malam aku duduk di bawah pohon mangga depan rumah, sambil mantengin bintang yang berkelap-kelip. Di situ aku mikir, apa aku harus keluar dari sini? Lalu datanglah kabar itu. Si Mbak Tini, tetangga kampung, pulang dari Arab Saudi. Bukan cuma pulang, tapi pulang bawa emas setumpuk, pakai gamis elegan, dan cerita tentang kehidupan mewahnya di negeri gurun sana. Tentu saja itu bikin geger satu kampung. Semua orang pada kagum. Aku nggak cuma kagum, aku penasaran. Apa? Hidup di sana emang seindah itu, Mbak? Tanyaku suatu hari. Mbak Tini tertawa kecil. Nggak semua enak, Dek. Tapi kalau kuat, hasilnya bisa luar biasa. Sejak malam itu aku mulai cari info. Tanya-tanya agen, konsultasi ke orang tua, dan pelan-pelan menabung dari hasil kerja di warung. Orang tuaku awalnya nggak setuju. Ibuku menangis saat aku bilang mau kerja di luar negeri. Tapi aku tahu, mereka menangis karena takut. Takut kehilangan. Takut aku nggak pulang. Tapi aku juga tahu, kalau aku nggak pergi, kita semua akan tetap seperti ini. Terjebak. Akhirnya, setelah proses panjang, surat-surat beres. Umurku baru 20 waktu itu. Masih muda, tapi cukup nekat. Hari keberangkatan itu tiba. Rasanya aneh, seperti mimpi. Aku berdiri di depan cermin bandara, melihat sosokku sendiri dengan koper bekas sumbangan Mbak Tini. Aku pakai baju sederhana dan kerudung abu-abu yang sudah lusuh. Tapi mataku penuh semangat. Ibu memelukku erat sebelum aku naik bus ke bandara. Kalau susah, jangan malu pulang, ya, bisiknya. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku janji. Aku nggak akan pulang dengan tangan kosong. Perjalanan ke negeri gurun itu panjang. Pesawat, transit, lalu tiba-tiba udara kering menampar wajahku saat pertama kali menginjakan kaki di sana. Segalanya terasa asing. Bahasa yang nggak ku mengerti, aroma rempah yang menyengat, gedung-gedung tinggi menjulang seperti di sinetron. Aku dan beberapa TKW lainnya dibawa ke penampungan dulu, lalu disalurkan ke berbagai tempat kerja. Nasib membawaku ke sebuah pabrik tekstil di pinggir kota Riyadh.
Pabrik itu besar, penuh pekerja wanita dari Filipina, India, dan sesama Indonesia. Aku dapat kamar kecil berisi 2 ranjang tingkat, berbagi dengan seorang gadis asal Indramayu yang cerewet tapi baik hati. Hari-hari pertamaku berat. Kadang aku nangis malam-malam, kangen rumah, kangen suara ibu manggil dari dapur. Tapi setiap kali aku mau menyerah, aku ingat sawah di kampung. Aku ingat wajah bapak, kulitnya yang terbakar karena kerja keras dan harapan yang diam-diam mereka titipkan di mataku saat aku pergi. Disinilah kisahku benar-benar dimulai. Di tanah asing ini, aku nggak cuman kerja. Aku belajar tentang hidup, tentang bertahan, dan tentang kejutan-kejutan takdir yang tak pernah aku sangka akan datang begitu cepat. Aku belum tahu kalau tak lama lagi, seseorang bernama Khalid akan muncul dan mengubah seluruh jalur hidupku. Tapi malam itu, di ranjang sempit dan udara yang terlalu kering untuk membuatku nyaman, aku hanya bisa tersenyum kecil, menatap langit-langit kamar yang berdebu. Aku sudah memulai langkah pertama, dan aku tak akan mundur. Hari pertama di pabrik tekstil, aku merasa seperti bayi baru lahir. Bingung, takut, dan gampang kaget. Semua terasa asing. Bahasa Arab yang terdengar seperti orang marah-marah, suhu yang bisa bikin keringat muncul cuma dari duduk doang, dan peraturan kerja yang kaku banget. Pabrik tempatku kerja bukan pabrik kecil. Luasnya seperti lapangan bola berkali-kali lipat. Ada mesin-mesin besar yang berisiknya bikin kepala pening, dan ratusan perempuan dari berbagai negara yang berlalu lalang pakai seragam biru tua. Aku ditempatkan di bagian penyortiran kain. Tugasnya sederhana, memilah kain berdasarkan warna dan kualitas sebelum dikemas. Tapi ya, meski kelihatannya ringan, berdiri 8 jam lebih sambil konsentrasi penuh itu ternyata nggak mudah. Kaki rasanya kayak bukan punya sendiri setelah seminggu pertama. Aku sekamar sama Mbak Sari, perempuan asal Indramayu yang seumuran denganku, tapi udah 2 tahun kerja di sana. Orangnya rame, cerewet, dan suka cerita soal apa aja. Kadang bikin pusing. Tapi dia juga yang pertama ngajarin aku cara ngelipat baju kerja dengan benar. Dan gimana bilang, "Ana Jaidah," kalau ditanya kabar sama mandor Arab. "Kamu anak baru pasti nanti digangguin. Tapi tenang, asal nggak lebay dan jaga sikap. Insya Allah aman," katanya sambil ngunyah biskuit Arab, rasa kurma yang nggak pernah cocok di lidahku. Awalnya aku pikir kerja di luar negeri bakal glamor kayak di sinetron. Tapi nyatanya, capek dan sepi justru yang paling sering datang. Kadang malam-malam aku duduk di tangga belakang asrama, ngelihatin bulan bulat menggantung di langit gurun. Rasanya beda dari bulan di kampung. Meskipun kata orang bulan itu sama, aja dari manapun dilihat. Tapi malam di sini terasa lebih hening, lebih dingin, dan lebih menyendiri. 3 bulan berjalan, aku mulai terbiasa. Gajiku rutin, aku bisa mulai kirim ke ibu. Tiap video call, ibu selalu nangis lihat aku sehat. "Kamu kelihatan makin putih," katanya suatu hari sambil tertawa. Padahal itu bukan putih, cuma efek lampu neon di kamar. Lalu, hari itu datang, hari yang mengubah arah hidupku. Waktu itu aku lagi di ruang pengemasan, sibuk nyusun tumpukan kain ke dalam kotak besar. Tiba-tiba, suasana jadi hening. Semua pekerja terdiam. Seorang pria Arab tinggi, berjubah putih bersih, dan parfum mahal yang wanginya menyengat masuk ke dalam ruangan. Dia berjalan dengan tenang, matanya menyapu seisi ruang. Semua langsung menunduk. Aku pun ikut, meski dari sudut mata, aku sempat melirik wajahnya. Itu pertama kalinya aku lihat Khalid. Belakangan aku tahu, dia adalah pemilik pabrik. Usianya mungkin sekitar 30-an. Matanya tajam, tapi nggak menyeramkan. Wajahnya bersih, jenggotnya tipis, dan gayanya, ya, seperti bangsawan Arab di film-film. Tapi ada yang aneh dari cara dia memandangku. Saat berjalan melewatiku, dia sempat berhenti sebentar. Hanya 1 detik. Tapi detik itu cukup untuk membuat jantungku seperti loncat ke tenggorokan. Setelah dia pergi, suasana kembali normal. Tapi teman-temanku mulai heboh. "Kamu dilirik Hil, astagfirullah, aku lihat sendiri." Ah, mana mungkin. Dia pemilik pabrik, aku cuma buruh. Tapi kamu cantik tahu. Mukamu bersih, nggak banyak gaya, kayak yang dia suka.
Hati-hati loh. Aku cuma tertawa waktu itu. Tapi, dalam hati, aku mulai merasa was-was. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke kantor manajemen. Aku pikir aku salah kerja atau ada laporan buruk. Tapi ternyata, di sana sudah duduk seorang perempuan Arab yang menjadi asisten Khalid. Dia bilang, Khalid ingin aku dipindahkan ke bagian administrasi, kerja di kantor. Kamu tidak salah. Dia suka caramu bekerja. Kamu rajin dan jujur, ujar perempuan itu dalam bahasa Inggris patah-patah. Aku bingung, tapi mengangguk. Jujur aku takut, tapi juga penasaran. Pindah ke bagian kantor membuat hidupku sedikit berubah. Aku tak lagi berdiri seharian, tapi duduk di depan komputer, mencatat data produksi, dan kadang-kadang mengetik laporan. Lingkungan kerjanya lebih tenang. Dan yang paling bikin deg-degan, Khalid jadi sering muncul. Dia tidak banyak bicara, tapi tiap kali lewat, dia selalu mengangguk dan tersenyum padaku. Senyumnya itu sederhana, tapi bikin dada panas dingin. Aku mulai merasa ada sesuatu, tapi aku berusaha menahan diri. Aku bukan siapa-siapa, hanya buruh. Sementara dia, pemilik segalanya. Mimpi macam apa yang sedang main-main di kepala. Namun, malam-malamku mulai berubah. Aku sering kepikiran. Kadang senyum sendiri. Kadang takut sendiri. Apa aku sedang jatuh hati atau hanya sedang kesepian? Dan dari sinilah semuanya mulai. Tanpa aku sadari, aku telah masuk ke dalam lingkaran takdir yang akan membawa kehidupanku ke tempat yang jauh berbeda dari desa kecil Purwokerto. Sangat jauh. Hidup di kantor pabrik ternyata berbeda jauh dari ruang produksi. Tidak ada lagi suara mesin memekakkan telinga. Tidak ada lagi debu kain menempel di kulit. Dan tentu saja, tidak ada lagi sepatu kotor yang harus disemir tiap minggu. Di ruangan ber-AC itu, aku mulai mengenal rutinitas baru. Duduk di balik meja, menatap layar komputer, dan menyapa orang-orang dengan senyum setengah gugup. Tapi yang paling membuat jantung berdegup adalah kehadiran Khalid. Pria itu seperti bayangan yang selalu muncul tanpa aba-aba. Kadang pagi, kadang siang, kadang menjelang sore ketika semua orang sudah letih. Ia jarang bicara, tapi tiap kali ia lewat, semua mata memerhatikannya. Aura wibawanya memang tak bisa dipungkiri, tapi aku merasa matanya selalu berhenti sebentar padaku. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat pipiku memanas. Awalnya aku menganggap itu cuma perasaanku, tapi ternyata bukan cuma aku yang merasa aneh. Bos kamu itu kayaknya ada maunya deh, kata Mbak Sari saat kami video call malam-malam. Aku nyengir. Enggak lah, mana mungkin. Mungkin aja. Kamu pikir dia ngasih posisi itu karena apa? Kamu tuh beda, Hil. Nggak genit, tapi menarik. Orang Arab suka yang kayak gitu. Aku terdiam. Dalam hati, aku sebenarnya juga bertanya-tanya hal yang sama. Tapi aku nggak mau GR. Aku tahu betul posisi aku siapa. Hanya seorang gadis dari desa kecil yang kebetulan kerja keras dan bisa dipercaya. Tapi, hari itu, semuanya berubah. Aku lagi sendirian di ruangan kantor sore hari. Teman-teman sudah pulang lebih dulu karena ada pertemuan dengan supervisor. Aku memilih menyelesaikan laporan produksi hari itu. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Khalid masuk. Sendirian, tanpa suara, tanpa langkah tergesa. Jantungku langsung melonjak ke kerongkongan. Hilda, katanya pelan, suaranya berat dan tenang. Baru kali itu dia menyebut namaku langsung. Aku menoleh, pelan, mencoba tersenyum meski bibirku seperti membeku. Yes, sir? Jawabku dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Dia berjalan pelan, lalu berdiri di samping meja kerjaku. Dari dekat, wanginya sangat khas. Parfum oud dan kayu manis yang melekat-lekat hingga menusuk hidung. I've been watching your work. You're smart. Dedicated. Aku gugup. Tanganku gemetar sambil pegang mouse. Thank you, sir. Lalu, dia menarik satu kursi dan duduk. Matanya menatapku. Lama, dalam, tidak seperti biasanya. Hilda, do you like it here?
Pertanyaannya sederhana, tapi dalam konteks dia, rasanya berat sekali. Aku menjawab sejujur-jujurnya. It's better than before. But sometimes, I miss home. Dia mengangguk, lalu diam sesaat. I understand. This place, it's not home for many, but you adapt. I admire that. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Detik-detik yang sunyi itu seperti menggantung di udara, menekan dada, lalu tiba-tiba dia berdiri. I hope you'll stay. I want to know you more. Lalu dia pergi. Begitu saja. Meninggalkan aku yang terpaku di kursi, dengan wajah panas dan dada berdegup tak karuan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang di kepalaku. I want to know you more. Apa maksudnya? Apa hanya basa-basi pemilik kepada karyawannya? Atau ada sesuatu yang dia simpan di balik sorot matanya? Hari-hari setelahnya, hubungan kami jadi aneh. Khalid mulai sering muncul. Tidak selalu bicara, tapi tatapan itu semakin jelas. Tatapan yang membuatku merasa kecil, tapi juga istimewa. Lalu datang hari Jumat, hari libur kerja. Aku diajak ke sebuah pertemuan kecil yang diadakan oleh manajemen pabrik. Katanya acara tahunan untuk karyawan berprestasi. Aku ragu, tapi akhirnya datang. Acara diadakan di sebuah villa kecil di pinggiran kota. Tempatnya indah, penuh tanaman hijau yang jarang kulihat di gurun. Dan di sanalah aku melihat sisi lain Khalid. Dia tidak memakai jubah putih, tapi kemeja kasual dan celana panjang. Senyumnya lebih ringan. Dia berbicara dengan beberapa staf senior, tertawa pelan, bahkan sempat mengambilkan teh untuk salah satu tamu. Dia tampak manusiawi. Saat aku hendak pamit pulang, dia menghampiriku. Hilda, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk gugup. Kami duduk di pinggir kolam kecil di halaman villa. Angin sore meniup lembut jilbabku. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Khalid berkata dengan nada yang sangat berbeda. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, katanya dalam bahasa Inggris yang sangat hati-hati. Tapi aku merasa, kamu bukan gadis biasa. Ada sesuatu dalam dirimu. Kesederhanaan, ketenangan. Aku tertarik. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Bukan sebagai pemilik pabrik, tapi sebagai pria. Aku terdiam. Antara terkejut, bingung, dan takut. Aku ingin percaya bahwa ini nyata. Tapi dalam diriku, suara kecil berbisik. Apa kamu yakin, Hilda? Jangan terbuai. Dunia mereka tidak semudah dongeng. Dan memang benar. Aku belum tahu bahwa ini bukan awal dari kisah cinta biasa, melainkan gerbang menuju kehidupan yang tidak pernah terlintas di benakku, kehidupan yang akan membawa namaku masuk ke dalam dunia para istri, dari seorang pria Arab. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang belum selesai. Khalid tidak lagi sekadar menjadi sosok yang lalu lalang di kantor. Dia mulai menghubungiku, lewat asistennya dulu, lalu lewat pesan langsung. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu berkembang jadi obrolan ringan tentang keluargaku di Purwokerto, tentang masa kecilku, tentang makanan favoritku. Anehnya, aku merasa nyaman. Aku tahu ada yang berubah dalam diriku. Setiap kali namanya muncul di layar ponsel, hatiku berdebar. Setiap pagi, aku memperhatikan penampilanku lebih dari biasanya. Bahkan Mbak Sari sampai bilang, kamu kayak orang jatuh cinta. Tapi hati-hati, Hil. Pria Arab itu kalau serius langsung nikah. Tapi kalau nggak serius, ditinggalin begitu aja. Kata-kata itu membekas. Tapi aku tetap saja terhanyut. Dan benar saja, tanpa banyak drama, Khalid datang padaku suatu malam. Dia menemuiku di ruang kerja dengan wajah tenang dan serius. Hilda, katanya. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku ingin menikahimu. Aku menatapnya lama. Lidahku keluh. Nafasku tercekat. Menikah? Kenapa? Aku? Tanyaku pelan. Karena kamu berbeda. Dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai istri. Aku tahu ini bukan lamaran biasa. Tidak ada cincin. Tidak ada bunga. Hanya kejujuran yang terasa menyesakkan.
Apa kamu yakin? Aku bukan siapa-siapa, Khalid. Justru karena itu, kamu bukan siapa-siapa. Tapi kamu membuat hidupku terasa berarti. Dan di sanalah, di tengah kebisingan mesin pabrik dan cahaya lampu neon, aku menyanggupi sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana, namun sah. Hanya keluarga dekatnya yang hadir, sementara aku menikah tanpa seorang pun dari pihak keluargaku. Aku hanya bisa menelepon ibu malam sebelumnya. Ibu, Hilda mau nikah. Hening, kamu yakin, Nak? Suara ibu terdengar berat, seperti sedang menahan sesuatu. Aku nggak tahu, Bu, tapi aku sayang dia. Dan dia juga bilang serius. Kalau itu jalanmu, ibu cuma bisa doain yang terbaik. Dan begitulah, aku resmi menjadi istri seorang pria Arab. Tapi yang tidak ku ketahui, aku bukan istri satu-satunya. Awalnya, aku tinggal di apartemen mewah milik Khalid. Segalanya seperti dunia baru bagiku. Dindingnya tinggi, lantainya marmer, dan kamar tidurku lebih luas dari rumah di kampung. Ada pembantu yang siap melayani, makanan selalu tersedia, dan aku bahkan diberikan kartu bank dengan nama baruku, Hilda binti Abdullah Al-Khalid. Tapi lambat laun, kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Khalid mulai sering bepergian. Awalnya, aku pikir itu urusan bisnis. Tapi suatu malam, saat aku bertanya kenapa dia pulang lebih larut dari biasanya, dia hanya menjawab, "Aku mampir ke rumah Ummu Salma." Aku mengernyit. "Ummu Salma?" "Ya," katanya datar. "Istriku yang pertama." Dadaku seperti diremuk. Aku menatapnya, mencoba memahami kalimat itu. "Istri pertama?" Dia menatapku. Matanya tidak menyembunyikan apapun. Aku tidak pernah menyembunyikan bahwa aku sudah menikah sebelumnya. Ummu Salma adalah istri pertamaku. Kami menikah 10 tahun lalu dan punya 2 anak. Aku tercekat. "Lalu, aku ini siapa?" "Istriku juga," katanya tenang. "Yang kedua." Aku membeku. Tubuhku dingin. Dunia seakan berhenti berputar. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Aku tahu kamu akan takut, tapi ini adalah bagian dari hidupku. Dalam budaya kami, poligami bukan hal yang aneh. Dan aku berusaha adil. Aku tidak akan membiarkanmu merasa kurang, tapi aku tetap merasa kurang. Bukan karena uang, tapi karena hati, karena aku merasa dibagi." Aku duduk di ranjang malam itu sambil menatap dinding. Seluruh kemewahan ini terasa hampa. Semua yang semula terasa indah, kini seperti palsu. Aku tidak pernah membayangkan menjadi istri kedua. Tidak dalam mimpi terburukku. Beberapa hari aku diam. Aku tak bisa bicara banyak. Khalid tetap memperlakukanku dengan lembut, tapi hatiku tidak bisa tenang. Sampai suatu hari, datang seorang perempuan ke apartemen. Cantik, matang, auranya kuat. Dia mengenakan abaya hitam dan membawa 2 anak kecil. Dia adalah Ummu Salma, dan dia menatapku seperti seseorang yang melihat bayangannya sendiri. "Assalamualaikum," katanya tenang. "Kamu Hilda?" Aku hanya mengangguk. Aku ingin bicara. "Sebentar." Kami duduk di ruang tamu. Anak-anaknya bermain di sudut ruangan. "Khalid tidak ada di rumah." "Aku tidak marah," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu, ini bukan dunia mudah. Jadi istri seorang pria seperti Khalid bukan sekadar jadi permaisuri, tapi juga prajurit. Kamu akan berperang dengan waktu, dengan perasaan, dan kadang dengan diri sendiri." Aku menatapnya. Matanya jujur. Tidak ada kebencian, hanya lelah. "Kamu masih muda, Hilda, tapi jangan biarkan usia membodohimu. Aku tidak datang untuk menyuruhmu pergi, tapi untuk mengingatkan bahwa semua ini bukan dongeng, ini kenyataan. Dan kenyataan itu kadang menyakitkan." Lalu dia berdiri, mengelus kepala anaknya, dan pergi. Dan di malam yang sunyi itu, aku menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena baru kusadari, aku baru saja memulai perjalanan panjang
dalam rumah tangga yang tak biasa, di mana cinta harus dibagi dan hati harus belajar untuk kuat. Aku kira aku sudah sampai di titik terendah saat tahu aku adalah istri kedua. Tapi ternyata hidup ini punya cara yang lebih kejam untuk menguji seseorang. Sebulan setelah pertemuan dengan Ummu Salma, aku mulai mencoba menerima kenyataan. Meskipun sulit, aku belajar untuk menenangkan hati. Khalid bersikap manis. Ia tak pernah membanding-bandingkan. Aku punya hari-hari tertentu bersamanya. Ia memberi perhatian, bahkan mengajak liburan singkat keluar kota. Tapi jauh di dalam hati aku masih sering bertanya, apakah cinta bisa dibagi adil? Dan ternyata pertanyaan itu belum selesai diuji. Suatu malam, saat aku dan Khalid duduk di balkon apartemen sambil menikmati teh hangat, dia berkata, pelan tapi jelas, aku ingin bicara soal sesuatu. Aku menoleh. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Ada seorang perempuan, namanya Laila. Ia janda, punya 1 anak perempuan. Dia sedang dalam masa sulit. Aku merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Aku berniat menikahinya. Aku tidak langsung bicara. Jantungku berhenti sepersekian detik. Kukira aku salah dengar. Kamu mau menikah lagi? Iya, katanya mantap. Aku sudah mempertimbangkannya. Dia butuh perlindungan. Dan aku merasa bisa membantunya tanpa melupakan kalian. Aku tertawa kecil. Tawa getir yang bahkan tidak lucu. Tanpa melupakan kami? Kamu pikir perasaan kami ini bisa kamu atur seperti jadwal kerja? Dia menatapku. Hilda, aku tidak menganggap ini enteng. Tapi ini jalanku. Aku tidak memaksa kamu untuk menerima. Tapi aku berharap kamu bisa memahaminya. Aku berdiri. Mengambil napas panjang. Kamu bilang cinta padaku. Kamu bilang aku spesial. Tapi sekarang, kamu mau nikah lagi. Aku ini apa, Khalid? Hanya nama di daftar istri-istrimu? Dia diam. Tak ada pembelaan. Dan itu yang paling menyakitkan. Diamnya seperti pengakuan bahwa aku hanya salah satu dari banyak. Malam itu aku tidur sendiri. Bantalku basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merindukan rumah. Merindukan suara ibu di pagi hari, merindukan bunyi pengajian dari masjid dekat rumah, dan merindukan kehidupan sederhana yang tidak serumit ini. Beberapa hari kemudian, aku nekat pergi ke rumah Ummu Salma. Aku butuh bicara dengan seseorang yang benar-benar tahu rasanya jadi istri yang dibagi. Ia menyambutku dengan ramah, bahkan menyuguhkan teh dan kurma. Rumahnya hangat, penuh foto anak-anak di dinding. Aku tahu kamu akan datang, katanya lembut. Khalid sudah bilang, dia benar-benar akan menikah lagi? Ya, jawabnya datar. Aku juga sempat marah, tapi aku sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Aku menggigit bibir. Apa kamu nggak merasa kosong? Jadi perempuan yang terus dibagi-bagi? Ia menatapku. Lama. Kosong? Tentu. Tapi aku memilih untuk mengisinya sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada cinta Khalid untuk bahagia. Aku punya anak-anak, aku punya usahaku sendiri. Hidup ini terlalu pendek untuk berharap semua orang berlaku adil. Aku tidak tahu harus kagum atau sedih mendengarnya. Tapi aku sadar, wanita ini sudah belajar lebih dulu. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, meski di tengah sistem yang tidak selalu berpihak padanya. Aku tidak sekuat kamu, gumamku. Kamu hanya belum terbiasa, tapi kamu akan sampai ke sana. Khalid akhirnya menikahi Laila. Pernikahan sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Aku tidak datang. Aku tidak sanggup. Beberapa hari setelah itu, Khalid datang ke apartemenku dengan ekspresi yang berbeda. Lelah. Matanya seperti memohon pengertian. Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Hilda. Aku tidak menjawab. Rasanya kata cinta jadi hambar setelah dibagi 3. Kamu masih istriku, dan aku ingin kita tetap berjalan bersama. Aku menatapnya. Apa kamu akan berhenti di sini? Apa setelah ini cukup? Dia terdiam. Dan disitulah
Hatiku hancur. Karena dari diamnya, aku tahu. Bahkan 3 istri mungkin belum cukup bagi seorang pria seperti Khalid. Waktu berjalan. Aku mulai menjauh perlahan. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Aku mulai mencari kegiatan lain. Mengajar anak-anak, pekerja migran di komunitas, menulis blog kecil tentang kehidupan di gurun, bahkan mencoba jualan kue online. Dan dari situ, aku mulai menemukan diriku lagi. Bahwa aku bukan hanya istri seseorang, tapi aku juga seorang perempuan. Seorang pejuang hidup. Seorang gadis desa dari Purwokerto yang pernah bermimpi sederhana. Cukup bisa makan, cukup bisa bahagia. Di suatu sore, saat aku sedang mengajar, aku melihat anak perempuan kecil bernama Yasmin menangis karena tidak bisa mengeja kata ibu dengan benar. Aku duduk di sampingnya, menghapus air matanya, dan berkata, pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kamu nggak berhenti belajar. Lalu aku tersenyum, karena aku tahu, aku sedang bicara pada diriku sendiri juga. Pelan-pelan aja, Hil, yang penting kamu nggak berhenti belajar. Aku pikir, setelah Laila, badai telah usai. Aku mulai belajar menjalani hari tanpa terlalu berharap. Aku mulai membagi hatiku ke hal-hal lain, mengajar, menulis, dan kadang hanya duduk memandangi langit senja sambil menyeruput teh. Khalid tetap hadir dalam hidupku, tapi tidak seperti dulu. Hubungan kami kini lebih seperti 2 orang yang saling menghormati, namun sudah tidak saling menggenggam. Aku tidak bertanya banyak. Dia pun tidak menjelaskan. Mungkin kami berdua tahu, ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Sampai suatu malam, aku membuka ponsel dan melihat pesan singkat dari Ummu Salma. Hilda, aku ingin kamu tahu lebih dulu sebelum dengar dari orang lain. Khalid menikah lagi. Waktu seolah berhenti. Tanganku gemetar. Napasku terasa sesak. Dadaku seperti ditekan beban yang tak terlihat. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap ada kesalahan ketik. Tapi tidak ada. Khalid menikah lagi. Yang keempat. Aku tidak langsung menemuinya. Tidak malam itu, tidak esoknya. Bahkan ketika dia mengirim pesan, menelepon, atau mengirimkan bunga, aku tidak bergeming. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh waras. Aku tak pernah mengira bisa merasa lebih hancur dari sebelumnya. Tapi nyatanya, aku bisa. Luka ini berbeda. Bukan hanya soal jumlah, tapi soal kepercayaan yang tak lagi bersisa. Ketika akhirnya aku menemui Khalid, itu karena aku ingin menatap matanya dan bertanya langsung. Apa kamu masih manusia? Dia menemuiku di taman kecil dekat apartemen. Tempat biasa kami duduk saat masih tertawa bersama, saat cinta masih terasa hangat dan penuh janji. Wajahnya tegang. Ia berdiri, seolah tidak tahu harus memulai dari mana. Hilda. Aku menatapnya, tajam. Kenapa, Khalid? Dia menarik napas dalam. Namanya Maryam. Dia gadis muda dari Maroko. Ayahnya sahabat lama keluarga. Mereka memintaku menikahinya karena kamu lelaki dermawan yang suka menampung wanita kesepian. Potongku, nada suaraku dingin. Dia terdiam. Ini bukan soal Maryam. Bukan soal budaya. Ini soal kamu, Khalid. Kamu yang tak pernah tahu kapan harus berhenti. Dia duduk, menunduk, seakan akhirnya merasa malu pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Hil. Tapi aku tak bisa mengingkari pilihan hidupku. Aku tertawa kecil, pahit. Pilihan hidupmu? Atau nafsu yang kamu bungkus dengan alasan agama dan tanggung jawab? Dia menoleh, matanya merah. Jangan bilang kamu cinta padaku lagi, Khalid. Jangan. Karena cinta yang sesungguhnya tahu kapan harus cukup. Aku bangkit, meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di negeri gurun ini, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena yang kupercayai telah hilang arah. Aku menelpon ibu di kampung. Suaranya yang berat namun hangat membuat tangisanku semakin pecah. Ibu,
Hilda capek. Di ujung sana ibu hanya berkata lembut, "Kalau kamu nggak bisa berteduh di tempatmu berdiri sekarang, nak, carilah tempat baru. Tapi jangan lupa, langit tetap milik Tuhan. Kemanapun kamu pergi, kamu nggak pernah benar-benar sendirian." Setelah itu aku mulai mengambil keputusan perlahan-lahan. Bukan keputusan gegabah, tapi hasil dari perenungan yang panjang. Aku mengurus dokumen, menyusun rencana, menyiapkan hati. Khalid tidak menghalangiku. Mungkin ia tahu, aku sudah tak bisa tinggal dalam rumah yang pintunya selalu terbuka untuk siapapun, kecuali untuk hatiku sendiri. Aku tidak pulang ke Purwokerto. Belum. Aku memilih pindah ke kota lain di kawasan Teluk, tempat yang lebih tenang, di mana aku bisa mulai mengajar secara penuh waktu di sekolah komunitas untuk anak-anak pekerja migran. Di sana, aku bertemu banyak perempuan lain yang punya kisah lebih getir dariku. Dan bersama mereka, aku merasa hidupku masih bisa berarti. Di suatu sore, seorang anak kecil bernama Zainab bertanya padaku saat pelajaran membaca, "Miss Hilda, kenapa kamu nggak pernah cerita tentang suamimu?" Aku tersenyum, mengacak rambutnya lembut. Karena tidak semua cerita harus diulang, sayang. Kadang, cukup kita simpan sebagai pelajaran. Dia mengangguk polos, lalu kembali menulis. Dan aku kembali belajar bahwa tak semua luka harus hilang agar kita bisa berjalan. Kadang, kita hanya perlu berdamai dengannya dan terus melangkah. Aku selalu percaya, rumah bukan soal dinding dan atap. Rumah adalah rasa, tempat di mana hati merasa aman. Dan untuk waktu yang lama, aku kehilangan itu. Setelah meninggalkan Khalid dan kehidupan lamaku, aku pindah ke kota kecil bernama Al-Qasim. Tak ada gedung tinggi mencakar langit, tak ada restoran mewah, tak ada pusat perbelanjaan yang berkilauan seperti di Riyadh. Tapi di kota inilah aku menemukan ketenangan. Aku tinggal di rumah sederhana bersama dua perempuan migran lain, Fatimah, mantan perawat dari Indonesia yang kini mengajar menjahit, dan Rani, ibu muda dari Bangladesh yang ditinggal suaminya. Kami bertiga bukan hanya teman serumah. Kami jadi semacam keluarga kecil yang saling menjaga dan menguatkan. Pagi-pagi, aku mengajar anak-anak di sekolah komunitas. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Anak TKI, anak buruh kebun kurma, anak pengungsi. Matanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar, dan tawanya seperti obat untuk luka-luka batin yang belum sembuh. Sore harinya, aku suka duduk di halaman rumah, membuat jurnal kecil tentang hidup. Kadang ku tulis puisi, kadang hanya coretan-coretan tak jelas. Tapi menulis membuatku merasa utuh kembali. Satu hari, saat sedang memberi les tambahan membaca untuk 3 anak, datang seorang pria tua berjubah putih, berjenggot lebat, dan membawa tongkat. Wajahnya keriput tapi bersinar ramah. Ia berdiri di depan pintu sekolah dan tersenyum. "Anti Hilda?" tanyanya dengan aksen Arab kental. Aku mengangguk, bingung. "Aku Yusuf, ayah dari seorang muridmu, Amal." "Oh iya, saya ingat Amal, murid yang sangat pintar." Dia tersenyum, lalu memberi isyarat duduk. "Amal sangat senang belajar bersamamu. Dia sering cerita tentangmu di rumah." Aku mengangguk pelan, masih belum tahu arah pembicaraan ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sudah memberi harapan baru untuk anakku. Sejak ibunya meninggal, dia sulit tersenyum. Tapi setelah bertemu denganmu, dia mulai terbuka lagi. Aku tercekat. Tak menyangka, hanya karena aku mengajarkan membaca dan menulis, ada hati yang mulai sembuh. Terima kasih Pak Yusuf. Tapi saya hanya berusaha jadi guru yang baik. Ucapku rendah hati. Lebih dari itu, kamu sudah jadi cahaya, katanya sambil menatapku dalam. Dan aku ingin kamu tahu, kamu juga pantas bahagia. Aku hanya tersenyum, lalu menunduk. Hatiku hangat, tapi aku belum siap menerima perhatian seperti itu lagi. Luka di hati ini belum benar-benar sembuh. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin sibuk. Sekolah berkembang pesat. Donatur mulai berdatangan.
Bahkan ada rencana membangun ruang kelas tambahan. Aku diminta menjadi kepala program pendidikan. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bisa terjadi pada gadis desa dari Purwokerto sepertiku. Suatu malam, aku duduk bersama Fatimah dan Rani sambil menikmati teh susu dan roti bakar. Kami ngobrol tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang luka yang tak selalu harus dilupakan. "Kamu kelihatan beda, Hil," kata Fatimah sambil tersenyum. "Kamu mulai terlihat tenang." Aku mengangguk. "Mungkin karena aku berhenti mencari rumah pada orang lain." Rani menatapku. "Dan sekarang kamu menemukannya di mana?" Aku memandang langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas atap, di dalam diriku sendiri. Suatu sore, aku mendapat kiriman dari Arab Saudi. Sebuah kotak berisi kain sutra, buku puisi Arab, dan sepucuk surat dari Khalid. "Hilda, aku tahu aku sudah kehilanganmu, tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Mungkin aku mencintaimu dengan cara yang salah, terlalu egois, terlalu angkuh. Tapi kau mengajariku arti kehilangan yang sebenarnya. Jika suatu hari kau butuh tempat pulang, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Tapi aku juga tahu, mungkin kau sudah menemukan rumahmu sendiri. Dan kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu dari kejauhan. Khalid." Aku tidak menangis, tidak marah, tidak sedih. Aku hanya menatap surat itu lama sekali, lalu melipatnya perlahan. Khalid adalah bagian dari hidupku, dan selalu akan begitu. Tapi dia bukan tujuanku. Aku telah melewatinya. Melewati cinta yang salah arah, melewati kesakitan yang terlalu dalam, dan akhirnya menemukan bahwa rumah sejati bukan terletak pada siapa yang memeluk kita saat lemah, tapi pada siapa yang kita lihat saat bercermin diri sendiri. Malam itu, aku menulis puisi untuk diriku sendiri. Aku bukan perempuan yang ingin diselamatkan. Aku adalah perempuan yang belajar berenang di badai, yang tenggelam berkali-kali, tapi tetap muncul ke permukaan, yang tidak lagi menunggu dijemput, karena aku sudah tahu arah pulangku sendiri. Aku selalu percaya, rumah bukan soal dinding dan atap. Rumah adalah rasa, tempat di mana hati merasa aman. Dan untuk waktu yang lama, aku kehilangan itu. Setelah meninggalkan Khalid dan kehidupan lamaku, aku pindah ke kota kecil bernama Al-Qasim. Tak ada gedung tinggi mencakar langit, tak ada restoran mewah, tak ada pusat perbelanjaan yang berkilauan seperti di Riyadh. Tapi di kota inilah aku menemukan ketenangan. Aku tinggal di rumah sederhana bersama dua perempuan migran lain. Fatimah, mantan perawat dari Indonesia yang kini mengajar menjahit, dan Rani, ibu muda dari Bangladesh yang ditinggal suaminya. Kami bertiga bukan hanya teman serumah. Kami jadi semacam keluarga kecil yang saling menjaga dan menguatkan. Pagi-pagi, aku mengajar anak-anak di sekolah komunitas. Mereka datang dari berbagai latar belakang, anak TKI, anak buruh kebun kurma, anak pengungsi. Matanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar, dan tawanya seperti obat untuk luka-luka batin yang belum sembuh. Sore harinya, aku suka duduk di halaman rumah, membuat jurnal kecil tentang hidup. Kadang kutulis puisi, kadang hanya coretan-coretan tak jelas. Tapi menulis membuatku merasa utuh kembali. Satu hari, saat sedang memberi les tambahan membaca untuk 3 anak, datang seorang pria tua berjubah putih, berjenggot lebat, dan membawa tongkat. Wajahnya keriput tapi bersinar ramah. Ia berdiri di depan pintu sekolah dan tersenyum. "Anti Hilda?" tanyanya dengan aksen Arab kental. Aku mengangguk bingung. "Aku Yusuf, ayah dari seorang muridmu, Amal." "Oh, iya, saya ingat Amal, murid yang sangat pintar." Dia tersenyum, lalu memberi isyarat duduk. "Amal sangat senang belajar bersamamu. Dia sering cerita tentangmu di rumah." Aku mengangguk pelan, masih belum tahu arah pembicaraan ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sudah memberi harapan baru untuk anakku. Sejak ibunya meninggal, dia sulit tersenyum. Tapi setelah bertemu denganmu, dia mulai terbuka lagi. Aku tercekat. Tak menyangka, hanya karena aku mengajarkan membaca dan menulis, ada hati yang mulai sembuh. Terima kasih Pak Yusuf. Tapi saya hanya berusaha jadi guru yang baik.
ucapku rendah hati. Lebih dari itu. Kamu sudah jadi cahaya, katanya sambil menatapku dalam. Dan aku ingin kamu tahu, kamu juga pantas bahagia. Aku hanya tersenyum, lalu menunduk. Hatiku hangat, tapi aku belum siap menerima perhatian seperti itu lagi. Luka di hati ini belum benar-benar sembuh. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin sibuk. Sekolah berkembang pesat. Donatur mulai berdatangan. Bahkan ada rencana membangun ruang kelas tambahan. Aku diminta menjadi kepala program pendidikan. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bisa terjadi pada gadis desa dari Purwokerto sepertiku. Suatu malam, aku duduk bersama Fatimah dan Rani sambil menikmati teh susu dan roti bakar. Kami ngobrol tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang luka yang tak selalu harus dilupakan. Kamu kelihatan beda, Hil, kata Fatimah sambil tersenyum. Kamu mulai terlihat tenang. Aku mengangguk. Mungkin karena aku berhenti mencari rumah pada orang lain. Rani menatapku. Dan sekarang kamu menemukannya di mana? Aku memandang langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas atap. Di dalam diriku sendiri. Suatu sore, aku mendapat kiriman dari Arab Saudi. Sebuah kotak berisi kain sutra, buku puisi Arab, dan sepucuk surat dari Khalid. Hilda, aku tahu aku sudah kehilanganmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Mungkin aku mencintaimu dengan cara yang salah, terlalu egois, terlalu angkuh. Tapi kau mengajariku arti kehilangan yang sebenarnya. Jika suatu hari kau butuh tempat pulang, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Tapi aku juga tahu, mungkin kau sudah menemukan rumahmu sendiri. Dan kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu dari kejauhan. Khalid, aku tidak menangis, tidak marah, tidak sedih. Aku hanya menatap surat itu lama sekali, lalu melipatnya perlahan. Khalid adalah hari ini, genap 1 tahun sejak aku meninggalkan Riyadh. 1 tahun yang mengubah banyak hal. Cara pandangku terhadap cinta, tentang diri sendiri, dan tentang hidup yang tidak bisa selalu kita kendalikan. Tapi di balik semua luka, aku menemukan versi terbaik dari diriku, yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih tahu apa yang layak diperjuangkan. Pagi ini, aku berdiri di tepi gurun yang membentang keemasan. Anak-anak di belakangku tengah bermain, tertawa-tawa, melempar pasir ke udara seolah sedang merayakan kebebasan yang sederhana. Aku ikut tersenyum. Tempat ini jauh dari hingar-bingar kota. Tak ada suara kendaraan, tak ada sinyal ponsel yang stabil. Tapi disinilah aku merasa damai. Di tengah sunyi gurun, aku justru mendengar suara hatiku dengan lebih jelas. Beberapa hari lalu, aku dihubungi oleh produser sebuah acara dokumenter. Mereka tertarik membuat kisah tentang perempuan migran Indonesia yang membangun sekolah untuk anak-anak komunitas di Timur Tengah. Mereka mendengar namaku dari salah satu relawan NGO. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Bukan aktivis, bukan tokoh besar, apalagi pahlawan. Aku hanya seorang perempuan desa dari Purwokerto yang kebetulan tersesat, lalu menemukan arah. Tapi produser itu berkata, "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kisahmu akan menyentuh banyak hati. Karena yang bukan siapa-siapa itulah yang seringkali jadi cermin bagi banyak orang." Aku terdiam lama. Mungkin ini memang waktunya aku berbagi. Beberapa minggu kemudian mereka datang, kru dokumenter dari Jakarta, membawa kamera, mikrofon, dan senyum ramah. "Apa yang paling kamu pelajari dari semua yang kamu alami, Mbak Hilda?" tanya pewawancara padaku saat kami duduk di ruang kelas kecil yang penuh coretan warna-warni karya murid-muridku. Aku menarik, napas panjang, menatap kamera, lalu menjawab pelan, bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar berdiri meski diterpa hujan dan angin. Maksudnya, aku pernah mencintai dengan segenap jiwa, lalu dihancurkan oleh kenyataan yang tak pernah kuduga. Aku pernah menggantungkan harapan pada orang yang ternyata tidak mampu menjaganya. Tapi semua itu tidak sia-sia. Karena dari situ aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita miliki, tapi siapa yang tetap kita jaga meski dunia tak lagi sama.
Dan kadang, orang itu adalah diri kita sendiri. Setelah syuting selesai, aku menerima banyak pesan dari orang-orang tak dikenal. Perempuan muda yang ingin merantau tapi takut. Ibu rumah tangga yang merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat. Seorang TKW di Qatar yang ingin membuka kelas mengaji di asramanya. Mereka semua terhubung lewat satu hal, harapan. Dan aku hanya bisa menjawab mereka dengan satu kalimat. Jangan tunggu sempurna untuk mulai melangkah. Karena arah akan kamu temukan di tengah jalan. Malam itu, saat langit gurun bersih tanpa awan, aku duduk di depan rumah kecilku, menatap bintang-bintang yang seolah menggantung lebih dekat dari biasanya. Aku teringat banyak hal, Khalid, Laila, Ummu Salma, Maryam, surat-surat yang tak lagi kubalas, dan luka-luka yang perlahan berubah. Jadi kenangan aku tidak membenci mereka. Tidak lagi. Karena kalau bukan karena mereka, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini. Tidak akan pernah tahu bahwa aku punya kekuatan untuk memilih, untuk pergi, dan untuk membangun hidup dari puing-puing yang pernah berserakan. Sebelum tidur, aku menuliskan satu catatan terakhir di jurnal kecilku. Aku, Hilda, perempuan desa yang pernah tersesat di negeri pasir. Yang pernah mencintai, pernah hancur, pernah marah, dan pernah menyerah. Tapi aku juga perempuan yang bangkit, yang memeluk masa lalu tanpa dendam, dan melangkah ke masa depan tanpa takut. Karena aku tahu, takdir bukan tentang siapa yang kita temui, tapi tentang siapa yang kita izinkan tinggal dalam hati kita, selamanya. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pulang. Bagian dari hidupku. Dan selalu akan begitu. Tapi dia bukan tujuanku. Aku telah melewatinya. Melewati cinta yang salah arah, melewati kesakitan yang terlalu dalam, dan akhirnya menemukan bahwa rumah sejati bukan terletak pada siapa yang memeluk kita saat lemah, tapi pada siapa yang kita lihat saat bercermin, diri sendiri. Malam itu aku menulis puisi untuk diriku sendiri. Aku bukan perempuan yang ingin diselamatkan. Aku adalah perempuan yang belajar berenang di badai, yang tenggelam berkali-kali, tapi tetap muncul ke permukaan, yang tidak lagi menunggu dijemput, karena aku sudah tahu arah pulangku sendiri.